pada saat kita merintis Hmm. di tahun 2017. Itu karena kita memang anak-anak muda yang nggak punya modal. Ya benar. Kita nggak punya modal sama sekali. Di Malah saat itu. Odan tuh percaya nggak percaya. Modal. Modal dengan 0 Iya, rupiah. 0 rupiah itu betul. 0 rupiah kita buat. Betul. Itu dari mana? Janganlah ada aja. Gak pernah serius. Ya, Inilah ini serius di sini. Ini. Halo, ketemu lagi bareng podcast Ngumpulin Orang by Ngumpulin Project. Tempatnya buat kita ngumpul bareng orang-orang yang luar biasa. Dan kali ini mungkin senang kali ini aku rasanya kita bakal ngobrol atau ketemu. Walaupun sebenarnya bosan juga setiap hari udah ketemu sama orangnya sebenarnya. Tapi mungkin ini waktu yang tepat kita buat ngobrol serius sama beliau. Karena kalau ketemu langsung biasanya nggak pernah serius. Sosok yang satu ini. Beliau merupakan salah satu founder dari tour and travel yang ada di sini, yaitu Melala Odan. Nanti kita akan ngobrol panjang sama beliau mengenai gimana sih atau enak nggak sih punya bisnis tour and travel. Mungkin langsung aja kita akan undang sang founder yang luar biasa, itu abangku sendiri, waduh, Abang Edi Tristiawan. Ini dia. Itu dari mana? Janganlah ada aja. Gak pernah serius. Ya, Inilah ini di sini. Ini malasnya aku kalau ngobrol sama orang satu ini. Selamat datang di podcast apa nih? Ngumpulin orang. Ngumpulin orang cuma 2 orang juga banyak. Kira ngumpulin orang nggak sekampung ya? Enggak lah, kan ngumpulin orang namanya. Namanya ya. Namanya ngumpulin orang biar bisa ngumpul bareng orang-orang yang luar biasa. Wih, luar biasa kan. Udah lama kali aku nunggu diundang. 2 tahun lalu aku nunggu diundang. Ya, Padahal baru jadi sebulan kan. betul lah. Ini enggak Jadi betul sebulan. serius ini. Ya, oke. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini baru bangun tidur. Enggak lah. Enggak ya? Aku tuh bangun tuh jam 5 subuh. Jam 5 subuh ya? Hayalannya. Ternyata kenyataannya bangunnya jam 11. Walaupun ini mundur jadwalnya kan. Maklum, kita nunggu sang pembisnis ini lama. Karena tadi kan kemarin janjinya sama asisten. Asisten ya? Asistennya belum bangun. Jadi kesini nggak sama asisten? Enggak, tinggal. Jelas asistennya. Asistennya pun belum bangun sampai saat ini. Iya, walaupun ya sebenarnya waktu dari Bang Edi sendiri ini banyak yang ini padat sebenarnya. Oh my god. Padat sekali jadi kalau kita bersyukur tim Ngumpulin Project bersyukur bisa hari ini ketemu ngobrol di program Ngumpulin Orang luar biasa. Nanti kita kulik seperti apa perjalanan hidup dari Bang Edi selaku founder Melala Odan. Tapi sebenarnya banyak sih bisnisnya. Walau nggak cuma Melala Odan aja, Bang. Banyak bisnisnya. Ada berapa lah ya? 4 ya? 4 ada lah ya. Tapi kita cuman yang memang paling fokus memang Melala Odan. Kita fokus nanti cerita tentang Melala Odan. Betul, siap. Tapi sebelum cerita aku mau ngambil minum dulu nih. Aduh. Enak aja di sini ada minumnya ya. Dia minum. Kurang ini. Ini udah sebenarnya ada minum di luar. Diminum dulu. Udah diminum duluan biar enak kan. Ini ada minum-minum waduh. Biar nanti pun rotinya nanti lah. Roti makan ada juga roti nanti tapi ini enak dikumpulin orang ini. Minum ditanggung, makan ditanggung, uang transport 4 juta ya. Itu nanti sama produser sebetulnya. Produser. Tapi Bapak produser sebenarnya nggak datang produsernya juga. Jadi kita digilakan sekretaris sama produser bener. Nggak jelas. Jadi kita suruh narsumnya Melala Odan mungkin. Iya kan. Sepilih ya. Enggak juga. Semua sama. Di mana kau dan Tapi ini serius dulu, Boleh. serius boleh kan? Serius boleh. Lah. Orangnya serius, bercandaan. Nah, karena kita di ngumpulin orang ini mau dengar nih beberapa kisah atau motivasi pengalaman hidup dari orang-orang hebat yang kita undang. Salah satunya Bang Edi nih, selaku founder Melala Odan. Sebenarnya sebelum kita loncat ngobrolin tentang Melala Odan itu apa, aku mau tahu dulu singkat perjalanan hidup atau latar belakang Bang Edi di dunia bisnis. Sebelum masuk dunia bisnis, sebenarnya Bang Edi tuh apa dulu sih nih
sebelum masuk dunia bisnis? Sebenarnya aku tamat di tahun 2013 tuh SMK. Oh, SMK. Ya, Oh, anak langsung. SMK. Anak SMK Oh, dong. SMK bisa. Bisa. Bisa tidur aja. Gitu. 2013 aku tamat dari SMK Negeri 1 Meranti, kemudian aku kerja di salah satu apa namanya ya? Instansi. Creative House juga. Oh, Creative House dulu. Iya, di situ tempat desain web, kemudian desain grafis semua di situ. Namanya Plaza 99, gabung di situ, kemudian cari ilmu lah di situ. Oh, Setelah itu ada beberapa bulan ya. lebih menyimpang dari dunia komputer. Oh, cuman beberapa bulan. Cuman berapa bulan, habis itu aku jadi tukang cuci piring. Di Ponten, restoran itu, ya, restoran Ponten. Pada saat itu dia di Hermes Medan. di Kolonia Medan. Oh. Jadi di situ aku sebagai tukang cuci piring, guys. Dari kerja di Creative House desain Ya, web bagian desain web beberapa bulan. Hanya beberapa bulan cari ilmu, pindah nih. Cari duit. Oh, sebenarnya itu yang di awal belum cari duit. Belum lah, cari Belum. pengalaman. Pengalaman aja. Pengalaman, cari ilmu banyak-banyak dulu kan. Setelah itu beralih ke bidang kuliner. Jadi pengennya buka kuliner nanti ke depannya seperti itu ya kan. Jadi masuklah di Ponte. Dan ternyata saya menjadi steward. Itu berapa lama di situ? Waktu itu saya 6 bulan. 6 bulan ya. Steward itu apa? Steward tuh cuci piring. Oh, cuci piring. Kira-kira steward. Jadi setelah steward itu ada tingkatannya, dia namanya cook helper. Itu membantu koki menyiapkan. Oh ya. Oke. Jadi aku habis dari steward nanti ke cook helper. Oke lah. Setelah itu kalau tahun-tahunnya udah banyak kali sih. Oh, udah banyak kali ya? Ya, habis itu aku jadi tukang desainnya di Odan Cloth. Oh iya. Oh, di episode sebelumnya tuh, bareng episode sebelumnya Bang Diki. Berbarengan juga aku kerja di sebuah instansi juga, di Dinas Pariwisata Batubara, sebagai operator. Pantes lah ya. Iya, jadi iya. Tapi ada nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung semua hidup ini. Sebetulnya hidupku nggak ada nyambung ya, gini. Awalnya belajarnya di desain grafis web. Terus cari kerjanya di Ponten. Jadi cuci piring. Terus masuk ke instansi. Desainer dulu, desain grafis dulu. Tukang desain dulu, belum baju. Di Odan Cloth baru sekalian itu sampingan tuh. Sampingannya desain baru fokusnya di instansi. Iya, di operator ya. Operator. Itu lama lah ya? Berapa tahun? Operator aku 2016 sampai 2019, 3 tahun. Oh, 3 tahun di operator itu di Spora ya. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata ya. Di Spora Batubara. Oh, 3 tahun jadi operator. Nah, jadi dari 2016 itu sampai 2019 udah resign. Oh iya. Di 2017 aku udah mulai ngebangun namanya Melala Odan. Oh, berarti sebelum apa ya kalau bilang? Sambil nyelam ya. Iya, semua diselam-selam ya. Odan Cloth diselam, sambil nyelam enggak timbul-timbul. Semua diselam ya. Iya. Dari mulai berarti pembentukan Melala Odan itu diinisiasi tahun 2017. 2017. Dulu semua dikerjain biar berasa sibuk aja, padahal niatnya nggak ada. Nggak ada, sikit. Nggak ada, jadi biar sibuk aja. Ada Odan Cloth, ada Melala Odan, kerja di pariwisata Batubara. Itu berbarengan semua. Iya, Bang Mahen. Berarti 2 tahun itu punya kegiatan aktivitas 3 ya. 2 tahun. Padat. Ini boleh diminum nih kan? Boleh lah, iyalah. Iya, udah diminum duluan kok, gaya kali. Jadi 2 tahun tuh bareng padat ya kan, karena ada Melala Odan baru bangun 2017, terus kerja di dinas, terus juga desain grafis di Odan Cloth. Wih, itu sebenarnya 2017 itu memang udah ada niatan mau bangun Melala Odan atau gimana? Awalnya tuh kan di 2016 tuh kan baru masuk di Dispora. Ya, betul. Diajak sama beberapa atasan untuk bawa tamu Bapak Bupati pada saat itu. Bupati untuk ke Pulau Salanamo. Oke, ya. Ada beberapa kali aku bawa tamu, kepikiran tuh mau buka. Iya, mau buka. Kayaknya cocok juga nih, di sini kan belum terlalu besar itu, dan orang susah untuk ke pulau itu. Jadi kita fasilitasi. Berpikir seperti itu. Berarti awal dasarnya ini
yang dulunya mungkin kerja di dinas, Hmm. bawa tamunya itu tamu orang Tamu dinas. dinas, bener. Beliau ya salah satunya Pak Bupati dulu lah Iya, ya. tamu dari mereka lah. Mereka Dari provinsi datang ke Batubara kunjungan, bawa ke sana, bawa ke Pulau Sanamu pada saat Pulau itu. Salanamu saat Iya, itu. awalnya. Oh, berarti memang tujuannya awal Melala Oden hadir itu memang untuk memfasilitasi ke sana Iya, ya? benar. Karena keindahannya itu kan luar biasa, Pulau Panang dan Sanamu, tapi tidak terekspos. Oh, Jadi, karena di tahun 2017 memang belum ada ya kan? belum terlalu Belum besar besar kali kali lah ya. itu. Wisata itu belum terlalu besar kali. Iya. Berarti itulah awal dasar sebenarnya Melala Oden kenapa hadir di 2017. Bener. Tapi kemarin hadir sendiri atau udah bentuk tim yang solid atau gimana itu? Nah, sebenarnya 2017? pemikiran ini udah ada. Heeh. Jadi aku bangun tuh bersama tim pada saat itu ada sekitar 5 orang kan. 5 orang. 5 Iya, orang iya. kita ceritakan Betul. gimana cara mainnya, gimana ininya, prosesnya seperti apa dan mereka antusias untuk gabung menjadi tim. Betul. Di awal kita udah punya tim 5 orang Iya, yang iya. solid pada saat itu. Jadi 5 orang itu berbagi tukar pikiran sama kita juga, berbagi inspirasi, ngasih semua Ngasih masukan, kemampuan segala macam ya. Jadi kita terima semua. Betul. Mulailah Melala Oden itu 2017. Desember itu kalau nggak salah. Enggak, Mei, Bang. Mei. 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 Lebaran ya? Lebaran. Iya, habis lebaran. Habis lebaran tuh. Mei tanggal 28 itu. Itu 2017 ya? 2017. Jadi itu trip pertama kita. Trip pertama ya kan? Trip pertama kita itu karena kalau cerita-cerita aku termasuk di dalam itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kita mau dengar cerita dari foundernya. Aku nggak mau males ikut campur ya kan. Bukan males sih, biarkan founder ini bercerita. Jadi Mei 2017 itu awal sekali Melala Oden ada dan menjadi apa ya, tour and travel pertama dengan membawa tamu pertama ya. Itulah di 2017 sebenarnya Melala Oden juga melakukan perjalanan pertama ya, Bang. Melakukan perjalanan pertama di 2017 sebenarnya kita singkat aja itu buatnya ya. Kalau nggak salah. Singkat ya kan? Paling kita cuma punya waktu 1 bulan itu untuk memperbesarkan ya kan? Flyer kita. Baru buat flyer, share, logo flyer, buat voucher dulu. Voucher ya, dulu ada voucher di awal-awal. Soalnya aku ikut gunting itu di rumah belakang ya kan. Wah, itu sebenarnya awal adanya Melala Oden itu, awal kepikiran Melala Oden yang pertama kundang tuh Mahen. Mahen yang pertama aku undang untuk memberikan saran ya. Kita ngobrol ya, bertukar pikiran karena kebetulan aku 2017 tuh udah mau tamat sekolah. Udah mau selesai sekolah. Benar. Udah mau selesai sekolah bingung mau ngapain. Dulu masih kecil kali belum main segini usia. Kecil kali kan. Karena kami ketemu 2017 akrab di hari Sumpah Pemuda ya kan. Sumpah Pemuda. 2017 ya. Ya kan, 17 ya kan. 17 itu udah ngobrol, baru terbuka lagi pikiran buat itu tadi kita ngembangin karena memang sama sebenarnya cerita Bang Edi, aku sebagai orang Batubara juga pengen juga itu dikenal kan. Betul. Itu sebenarnya visi misi kita dulu ya. Promosi pada aku saat di Dinas Pariwisata, promosi pariwisatanya tuh kurang. Betul. Jadi adanya banyak travel pun sebenarnya lebih bagus. Sebenarnya bagus. Promosi lagi wisata. Betul. Ngebantu sebenarnya. Ngebantunya. Ya, tapi ya itu tadi lah ya. Kalau banyak travel ya saling menjaga kita. Saling menjaga kesulitan. Betul. Nah, kembali lagi Bang cerita Melala Oden sebenarnya. Jadi kalau kita awalnya berarti memang belum punya tempat ya itu ya. Kantor ya? Belum kan? 2017 itu karena kita masih mengandalkan media sosial kan? Iya, jadi semua dari media sosial paling kita kumpulnya di rumah lah. Di rumah ya, betul. Sama di rumah kopi. Oh iya, inilah. Iya, ini juga ini dulu. Memang tempatnya ini dulu. Memang juga tempatnya. Sebelum ini sejenak rumah kopi. Sebelum namanya masih rumah kopi. Rumah kopi. Jadi dulu belum ada kantor. Semua kita kelola sendiri dari digital semua. Betul. Itu semua ngerjain sendiri di rumah. Merintisnya di situ. Masih aku sebagai admin, sebagai editor. Waduh, fotografer juga. Jadi fotografer Mama Hen itu. Baru nanti sisip jadi guide juga. Iya. Di saat itu ya kan. Supaya apa? Supaya untungnya banyak. Enggak. Karena memang di saat itu kita belum menemukan tim yang solid. Iya, benar. Jadi masih beberapa karena masih ada hanya ada 5 lah. 5 lah ya. 5 pun itu kita Irman, Dayan, Bima, aku lah ya. Iya, 5. Iya, itulah 5 orang yang masih ya ganti-gantian tuh Sabtu Minggu ganti-gantian. Ada yang bisa atau ada yang enggak ya kan. Jadi kita roker, kadang
bisa kadang enggak kayak. Mhm. Jadi di 2018 kita mulai mulai naik ya? Udah mulai banyak dikenal tuh. Banyak dikenal ya? Karena kita udah mulai banyak tamu, hampir rutin setiap dulu kita tripnya tuh inget nggak? Iya. Sebulan hanya 2 kali. Iya, betul. Sebulan tuh kita melalui Odan untuk ke Pulau Pandan dan Sanamo hanya 2 kali. Iya, betul 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 Hanya betul. tiap hari Minggu Tiap aja dan minggu itu aja. pun 2 kali, 2 minggu sekali Iya, kan. betul ya kan? Karena kan ada kesibukan juga aku di instansi. Iya, jadi kita karena sebenarnya yang di sini punya kesibukan masing-masing yang 5 Iya, orang bener. ini. Beliau punya kerjaan, saya juga masih sekolah saat itu, Bang Dayan Damkar. Irman Irman, juga delivery order. baru Bang Bima punya usaha juga. Iya, stiker Nah, juga. jadi kan memang punya masing-masing ya kan? Masing-masing. Jadi Makanya memang itu tadi ya, kesibukan 2 kita bulan, buat sebulan 2 kali. 2 kali ya. 2 kali Minggu doang. itu cuma minggu Hari doang. Minggu doang. Ya kan? Jadi Wih, makin lama barulah kita buat seminggu 2 kali. seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, Itu udah betul mulai betul. banyak kru lah. Udah punya ya udah ada nambah Udah kru, banyak kru. ada Wakmin ya kan? Iya. Wakmin udah gabung, Wah, ada banyak. udah banyak lah ya. Udah full squad lah. Wih, udah full squad Full squad bergantian. kali Tapi ada. itu kalau cerita enaknya. Nah, kalau cerita susahnya nih soal 2017 ke 2018 apanya cerita? Ya banyak sih, Mahen tahu lah. Kalau Banyak kali. kalau ngobrol soal tour and travel pada saat kita merintis di tahun 2017 itu karena kita memang anak-anak muda yang nggak punya modal. Ya benar. Kita nggak punya modal sama sekali. Malah Odan tuh percaya nggak percaya. Modal dengan 0 rupiah. Iya, 0 rupiah itu betul. 0 rupiah kita buat. Betul. Karena kita memang bukan anak-anak muda ya orang kaya semua, bukan enggak ada. Yang 5 orang itu pun enggak ada. Jadi 0 rupiah itu memang nggak ada modal sama sekali. Jadi kita harapkan DP. DP betul. Nah, DP kita harapkan ketika DP kita nge-DP kapal, kita nge-DP bus, kita nge-DP pelampung, nge-DP makanan. Semua lah ya, Semua logistik kita DP. Putar-putar. Kita putar-putar betul. Tapi asli memang 0 rupiah. 0 rupiah. Dan itu sebenarnya 2017 itu udah banyak banyak ujiannya atau belum itu? Wah, banyak kali. Jadi ini buat sharing juga lah yang melalui Odan tuh udah cukup digembleng kali ujiannya rasaku. Karena kita sebenarnya kan kalau di daerah pesisir kita belum familiar sebenarnya orang-orang kita ya kan. Iya benar. Karena kita base-nya di sini di Binjai Baru. Terus kita main ke daerah pesisir, daerah pelabuhan Kabupaten Batubara. Dan itu kita belum banyak mengenal. Ya, jadi seperti apa sih karakteristik orang-orang di sana ya kan? Mindset orang pesisir tuh kalau yang punya travel bukan orang pesisir diganggu. Wih, dulu sering kali diganggu tuh di pelabuhan. Di pelabuhan ya kan. Kita mesti sabar aja diganggu, ya kan. Sampai terakhir habis juga kesabaran. Barulah mereka tahu. Tahu ya kan seperti apa. Karena kita kan sebenarnya karena kita orang kita orang Batubara, cuman kita menghargai lokalnya produk orang-orang lokal yang ada di sana sebenarnya. Itulah kita itikat baiknya kita. Memang kita sama-sama orang Batubara, tapi mereka sebagai orang lokal, penduduk pesisir, kita hargai sebenarnya kan. Tapi makin lama kok makin nggak tahan juga ya kan. Lakunya ya kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai tapi akhirnya pun mereka udah mengenal kita, udah saling kerjasama baik, udah enak lah ya. Enak lah. Kalau cerita dukanya pasti banyak itu. Banyak. Karena kita mau sharing juga, trip darat sama trip laut tuh beda. Ribetnya trip laut itu jauh lebih ribet dibanding trip darat. Apalagi kebetulan di Pulau Pandan ini kita mengelolanya sendiri. Iya benar. Kita belum dapat partner misalnya akomodasi transportasi, partner logistik makanan itu kita belum dapat. Jadi kita nyediakan sendiri nih kan, Bang. Kita nyediakan sendiri. Sendiri lah. Iya, sendiri lah. Kemudian pun kita kan banyak permasalahan itu tadi di air pasang surut. Oh iya. Satu kan. Cuaca ya. Cuaca. Kemudian masalah di kapal. Ingat nggak pernah kita nggak dijemput kapal? Iya, sampai saya itu mendarat padahal itu mau pulang ke Medan jam 4 subuh. Baru balik ke pelabuhan jam 4 subuh. Jadi dulu belum ada partner kapal, belum ketemu ya Kak. Iya. Tiap Sabtu kita nyari kapal untuk buat minggu. Iya, kita cari kapal. Gitu kapal yang dijanjikan beda dengan yang datang. Gitu kapalnya hanya nganter aja pulang nggak dijemput. Ada. Itu aku ingat betul. Digembleng dengan masalah. Ada akibat kelalaian nakoda juga, kapal juga hancur saat itu. Kapal hancur di pulau juga ada akibat nakoda pecah. 200 jutaan. 250 juta lah itu kapal itu pecah ya.
Tapi alhamdulillah itu kita selamat semua. Ya, kita nggak ada, kebetulan kita nggak ada. Nggak ada, di kalau kapal kejadian seperti itu jadi kita hanya ada alhamdulillah ABK, hanya ada ABK ya ABK kan. di kapal. Sama tim lah, tim Nah, jadi kita bus kita ya. ya tim bus kita itu Tapi selamat itu. selamat. Di saat itu memang kerugian kita alat-alat kita yang hilang. Semua alat dokumentasi hilang, Semua logistik lah, apa alat makan. alat makan ya kan, alat makan tuh hilang. tuh Baru dijual kamera juga berapa kita hilang. Itu 2019 kalau Iya, nggak salah. 2019. Jadi Mahen cukup tahu banyak tentang Malak Odan nih. Ya karena Mahen ada di dalam. ya kita di dalamnya sama-sama kita bangun. Cuman kita mau ngobrol dari sisi Bang Edinya sebagai founder, pemilik ya, yang punya peran besar yang luar biasa sampai Malak Odan hadir di 2023. Malak Odan hadir di 2023 jadi salah satu tour and travel yang cukup besar di Kota Medan, Sumatera Utara khususnya, dengan ratusan followers ya kan. Wih, gila. Sedikit lah. Ribuan anjir. Salah. Ribuan followers Malak Odan cukup banyak dikenal. Berapa ya? Di 21 ya? 23.000. 23.000. 23.500. Dengan perjalanan 2017, 18, 19 dan meledaknya nih ya, ternyata meledaknya 2020 Covid. Nah, Covid itu malah meledak. Iya. Kalau tadi kemarin kita ngobrol sama beberapa pembisnis, narasumber juga, mereka terkendala akibat Covid. Kalau Malak Odan nih, mantap kali. Mantap kali. Kenapa bisa mantap kali, Bang? Nah, kalau Odan tuh kenapa cuan kali di Covid? Karena Pulau Pandang tuh nggak tutup. Wisata semua tutup. Wisata semua tutup. Jadi Pulau Pandang nggak ditutup. Kita umumin kalau Pulau Pandang tuh nggak tutup. Karena memang Kabupaten Batubara saat itu memang tidak terlalu fokus sekali. Iya, tidak begitu ketat. Iya, PPKM ya kan, karena memang tidak menjadi salah satu desa atau tempat objek wisata ya. Kebetulan saat itu memang Pulau Pandang memang lagi viral-viralnya. Pada saat itu lagi viral-viralnya dan nggak ditutup. Jadi 2020 itu Sabtu, Minggu, weekend, terus hari libur berangkat ya kan. Hampir seratusan per hari. Hampir seratusan tuh per harinya. Per hari hampir seratusan. Seratusan orang. Jadi kita memang dan nggak pernah terjadi apa-apa. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang terkena Covid. Kita saling salam-salaman, nggak ada emang. Ya itu di luar kuasa kita lah ya. Itu di luar kuasa kita. Karena memang kita kan ke pulau kan panas. Panas ya. Jadi Covid tuh takut sama panas ya. Nyebrang 1,5 jam ya kan udah panas nyebrang. Jadi kalau Covid ada di badan dia udah muntah. Muntah laut. Gitu. Covid jangan muntah, bukan orangnya. Bukan orangnya. Jadi nggak apa-apa ya kan. Tapi nggak tahu di wisata lain. Kita nggak mau ngobrol itu ya kan. Tapi 2020 Odan udah buka rute yang baru kan sebenarnya 2020. Sebenarnya kita udah buka mulai di 2019 kita udah mulai buka wisata baru. Iya kan, nggak fokus di Pulau Pandang, Pulau Salanamu kan. Udah bikin kita ngembangin. Kita udah mulai ngembangin trip darat. Trip darat di awal-awal tuh kita Sabang tuh. Kita Sabang langsung dapat privat trip. Oh, privat trip ya, betul. Privat trip kita dapat, langsung kita jalankan. Kemudian kita langsung main ke open trip. Open trip itu udah mulai 2019. Jadi udah mulai partneran, cari partner juga kita di Sabang, baru cari partner di Sibolga, cari partner juga di daerah Pulau Banyak ya. Pulau Banyak belum ya? Pulau Banyak pada saat itu belum. Belum ya? Kita mulai 2021 atau 22? 2021 kalau 2021. Berarti 2021 baru mulai ke Pulau Banyak. Pulau Banyak belum dapat partner, iya. Belum dapat kenyamanan. Kenyamanannya, tapi karena kita memang menjalanin ini ya nyaman kita. Karena kita bukan bicara soal bisnis, bukan bicara soal itu, tapi ya ini berawal dari teman-teman 5 orang ini hobi juga menyediakan atau bercengkrama, menjadikan juga hobi dan itu kita salurkan sebenarnya kan. Ya memang kan dasarnya memang dari hobi. Hobi dulu kan. Hobi jalan-jalan. Bagaimana kita dulunya jalan-jalan. Abang dulu jalan-jalan sama Bang Firman ya kan kayak mana? Jalan-jalan kaki ya. Enggak lah. Enggak dulu traveling keren ini tim. Dulu karena aku sama Bang Edi ini beda masa sebenarnya. Beda masa. Umuran kita. Iya, tapi beda masa maksudnya. Oh, beda masa. Mungkin masaku sama yang ini. Kalau Bang Edi masanya sama yang itu. Iya. Tapi hobinya sama. Aku juga melalak ya. Makanya melalak Odan. Oh iya, kenapa ya? Oh iya, aduh ini. Belum. Udah Abang senggol kenapa ya? Jadi nama melalak Odan itu, melalak itu kan kita jalan-jalan. Ya, melalak jalan-jalan. Odan tuh berasal dari melalak dan Odan. Odan tuh bahasa daerahnya tuh aku. Oh, bahasa daerah Batubara. Batubara ya. Melayu ya, Melayu.
Odan Ya, itu udah batu bara lah. saya atau aku. Aku ya. Jadi melalakku. Melalakku lah ya Makanya kan. dia ada logonya itu tadi. Ada si orang, odannya, iya. orang pakai tengkulu ya. Tengkulu sama Tengkulu, songket sama songket pokoknya ya. ornamen batu bara lah. Ya, ya.